بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ومولانا محمد ابن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد الحمد لله. Apa nih Pak? Oh, kirain permen dimut-mut. Alhamdulillah pada hari ini, pada pagi ini kita semua dikumpulkan Allah Subhanahu wa taala di Baitullah yang mulia ini. Mudah-mudahan kehadiran kita ini, salat kita baik qabliyah, tahajud, i'tikafnya, salat berjamaahnya, ta'limnya dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala amal yang diterimanya dan menjadi amal soleh kita kelak yang akan Allah wujudkan pada hari kiamat. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Sekecil apapun amal kita, insyaallah akan Allah perlihatkan. Hatur nuhun, thank you very much. Insyaallah, masyaallah. Sesuai dengan tema pentingnya sholat. Sholat itu makna asalnya adalah secara lughatan atau definisi dari segi bahasa maknanya adalah doa. Jadi sholat itu secara bahasa etimologisnya maknanya doa. Jadi kalau ada orang sedang berdoa, berarti sedang sholat. Diam saja. Itu lagi sholat itu Pak. Secara bahasa. Tapi kalau terminologi fikih, terminologi istilah syar'i adalah aqwalun wa af'alun muftatahatun bit takbir wa muhtatamatun bit taslim. Itu namanya sholat. Yaitu pekerjaan, perkataan yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Ya. Kalau dalam mazhab Syafi'i, salam terakhir itu satu, itu akhir. Kalau mazhab Hambali, salam yang kedua itu baru berakhir. Perbedaannya. Jadi kalau Imam Syafi'i, misalkan ada orang assalamualaikum warahmatullah terus berhadat, kentut misalkan, sholat sudah selesai. Tapi kalau mazhab Hambali batal karena belum selesai salam yang kedua. Itu mazhab, perbedaan mazhab. Sedangkan setelah istilah sholat itu adalah arti dari silah. Silah itu maknanya adalah menyambung. Ada istilah silaturrahim gitu ya, menyambung kekerabatan. Jadi orang sholat itu sedang menyambung dengan Allah. Makanya Nabi katakan as-salatu mi'rajul mu'min. Salat itu naiknya seorang mukmin kepada Allah. Jadi sedang mengadakan konektivitas dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena saking pentingnya salat ini, Allah Subhanahu wa taala mewahyukannya dengan cara Nabi Shallallahu alaihi wasallam diangkat melalui perjalanan spektakuler Isra Mi'raj, ya. Puasa turun Jibril. Zakat turun wahyunya, tapi sholat diangkat. Nabi mendapatkan wahyu perintah sholat itu dengan cara naik Mi'raj. Subhanallah. Dan nanti amal yang akan dihisab kelak yaumil qiyamah dari seorang hamba adalah sholatnya. Kalau sholat, dari ada dua nih Pak maknanya. Sholat itu ada yang dzatus sholah yang akan diperiksa nanti. Ada yang sifatus sholah. Nanti yang di kiamat itu akan dipanggil dalban. Misalkan namanya dalban. Dalban lihat sholatnya. Kalau dzatus sholah, bolong-bolong enggak sholatnya. Maghrib, ayat. Isya, subuh, ngorok. Zuhur, ada. Asar, engkeg. Nanti engkeg Pak. Engkek muter-muter jalan-jalan. Ini balang bolong sholatnya. Kalau balang bolong ini namanya dzatus sholah.
Kalau sholat fardunya sudah balang bolong, maghrib ada, isya hilang, subuh nongkrong, macam-macam lah. Nanti akan dilihat, coba lihat ada nggak sholat-sholat sunnahnya. Untuk melengkapi fardu yang bolong-bolong itu. Ini dzatus sholat. Diperiksa lagi malaikat. Ini fardunya saja bolong-bolong. Gimana mau qobliyah, ba'diyah, tahajud, nggak ada nih. Wah ada sholat sunnah. Tapi Idul Fitri sama Idul Adha, oh lama banget ini. Ada sholat Idul Fitri tahun 2023, ada 2003 yang lalu ada. Subuhnya nggak ada malahan. Sholat sunnahnya ada, subuhnya nggak ada. Biasa kalau melebaran itu sampai jam 3, sampai jam 3 apa ya? Itu masih ngobrol ngalor ngidul-ngetan ngulon. Nanti pulang 3:30 meler. Bangun kesiangan. Sekarang tuh ribut mikirin pengen sholat Id, bukan sholat subuhnya, sholat Id. Mandi belum, serimpal Melayu aja, lari. Mata jendol belekan, sholat Id itu lari sana. Subuhnya ngalor ngidul. Nanti kalau sholat fardunya bolong-bolong begitu, nanti diperiksa sholat sunnahnya untuk melengkapi yang bolong-bolong itu. Itu pertama tafsir daripada lihat sunnah-sunnahnya. Yang kedua adalah sifatus sholat. Yaitu apa? Sifat-sifat sholat. Dalam sholat itu ada yang namanya fardu sholat, ada yang namanya sunnah-sunnah sholat, ada makruhatis sholat dan seterusnya. Maka lihat sifat-sifat sholatnya. Yang fardu sempurna enggak? Kalau masih ada yang tidak sempurna, seperti bacaan Fatihah yang lahan alladzi la yughayyirul ma'na, karena itu tidak membatalkan sholat. Sholat baca Fatihah salah, keliru, tapi tidak merubah makna, maka tidak batal sholatnya. Berarti tapi tetap tidak sempurna. Maka nanti dilihat ada nggak sunnah-sunnahnya yang dilakukan dalam sholat. Nanti untuk melengkapi ini Pak, melengkapi yang fardu-fardunya sholat yang kurang sempurna, yang keliru, nanti baru ditambal dengan sunnah-sunnahnya. Dan sunnah dalam sholat juga banyak sekali. Ada dua secara garis besar, sunnah ab'ad dan sunnah apa satunya? Yang lama ini ngaji begini nih. Harus ngaji episode begini. Sunnah ab'ad dan sunnah hayat, apa ya? Sunnah ab'ad adalah sunnah-sunnah yang kalau dia terlepas, maka dia masih disempurnakan dengan sujud sahwi. Kalau sunnah hayat jika terlepas, ya sudah bablas. Contoh-contoh sunnah hayat misalkan baca iftitah, Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira subhanallah bukratan wa asila. Di antaranya banyak sekali, iftitah itu banyak sekali. Dalil-dalilnya, hadis-hadisnya banyak. Di antaranya itu stop. Kemudian ada lagi wajjahtu wajhil ladzi fataras samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Orang nggak ngerti bahasa itu repot Pak. Wa ma ana minal musyrikin. Kalau wama tuh manya manafi, saya bukan. Wa ma ana minal musyrikin. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Wa ana. Kalau tadi wa ma ana gitu ya. Jadi kalau kita ngerti sedikit bahasa Arab nanti oh ya wa ma ana minal musyrikin wa ana minal muslimin, kan begitu. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum khairul basyarul syarrul bariyah syarrul. Terus kemudiannya alladzina amanu wa amilus solihati ulaika hum khairul gitu. Kafaru syarrul, amanu khairul. Kan kalau ngerti maknanya, kalau ngapalinnya cepet itu. Innal kafaru berarti orang kafir ini. Wal musyrikina fi nar jahannam lagi. Ulaika hum syarrul bariyah, seburuk-buruknya makhluk gitu. Terus innal ladzina amanu wa amilus solihati, ulaika hum khairul, sebaik-baik makhluk. Jadi lihat maknanya, angen-angen makna nanti gampang. Nah, lihat sunah-sunahnya. Jadi tadi saya bacakan iftitah 2 model karena banyak model-modelnya. Riwayatnya banyak. Di antaranya 2 tadi. Itu dua riwayat itu, Pak. Kalau sampean membaca Allah berkabiro sampai wa anna minal muslimin, itu berarti sampean mengamalkan 2 hadis sahih semuanya dari Ibnu Abbas itu.
Jadi bukan jadi dua, jadi satu itu sampai Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila, sampai di situ. Tidak ada inni wajjahtu atau wajjahtu. Boleh inni wajjahtu, boleh wajjahtu. Yang sahih wajjahtu. Tidak ada inninya kalau hadis sahih. Tapi kalau kita mengamalkan Al-Quran, boleh inni wajjahtu. Dua-duanya ada riwayatnya. Oke Pak? Kalau hadis lainnya wajjahtu wajhiyah. Sudah ada tad'if wajjahtu. Oke, terserahlah. Mau sampai ngamalin terserah. Mau inni wajjahtu, boleh wajjahtu. Pentingnya sholat. Karena nanti pada hari kiamat akan diperiksa sholatnya. Kalau sholatnya bagus, maka amal-amal yang lain gampang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai walaupun dulu nih Pak, ketika minuman keras, khomer itu sebelum dilarang, sholat sudah diperintah dulu, sudah disyariatkan. Pertama, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir, qul fihima itsmun kabiru wa manafi'u lin-nasi wa itsmuhuma akbaru min naf'ihima. Apal semua, alhamdulillah. Orang-orang bertanya kepada Muhammad tentang khomer. Jawab, kata Allah, "Is'alunakal khamri wal maisir," dan judi. Qul fihima itsmun kabirun wa manafi'u lin-nas wa itsmuhuma akbaru min naf'ihima. Masih belum haram itu, Pak. Para sahabat masih tukang mabok. Para sahabat masih teler, Pak. Masih teler. Ayat pertama itu tentang khomer masih belum haram, tapi sholat sudah jalan. Ketika turun surat ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun, dan seterusnya lah panjang. Ayat itu turun ya ayyuhalladzina amanu, hei orang-orang yang beriman. Yang tidak beriman tidak hai. Yang dipanggil ini orang beriman nih Pak. Jadi yang tidak beriman tidak hai. Hai orang-orang beriman. Apa gitu? Iya kan, yang tidak beriman tidak hai. Jadi makanya kalau orang tidak beriman tidak sholat, hali-wali. Peduli amat, bodoh amat. Kok nggak dipanggil orang nggak beriman Pak? Nah kita yang merasa beriman kepada Allah dipanggil nih. Makanya kalau ayat-ayat yang amanu syariat itu biasa di Madinah, bukan di Mekah. Syariat itu banyak turun di Madinah. Ya alladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Amanu lagi kan? Hei orang beriman, ayo pada puasa. Yang rasa iman. Nah sekarang banyak orang-orang Islam, orang beriman, ngakunya iman kepada Allah. Ini musibah besar, balwa kabirah. Banyak anak-anak muda kita sudah tidak mengindahkan puasa, tidak sholat, banyak Pak sudah. Ini musibah besar umat Islam ini. Pada mereka dipanggil, ya alladzina amanu, hei orang beriman, hei ngancelag be. Padahal dia beriman. Kalau ditanya kamu iman gak kepada Allah, jawabannya pasti beriman kepada Allah. Tapi dipanggil kok budeg. Kalau kita namanya Khairuddin, Khairuddin. Kalau kita namanya Khairuddin, berhenti nggak Pak? Ada panggilan? Berhenti. Ada apa ya? Lihat dulu. Ada apa ini? Kalau namanya Khairuddin. Kalau orang beriman dipanggil ya alladzina amanu, stop. Ada apa ini? Firman Allah. Ada apa? Selanjutnya apa yang Allah akan beritakan? Karena kita beriman. Sekarang faktanya orang yang beriman banyak yang tinggal sholat, puasa banyak. Nih, ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata. Jangan sholat. La taqrabus sholata wa antum sukaro. Ketika kamu lagi fly, lagi mabok. Hatta ta'lamu ma taqulun. Sampai kamu tuh ngerti apa yang kamu ucapkan. Orang teler kan nggak ngerti ngomong apa Pak. Nggak ngerti, yang dia om nggak ngerti. Sababu nuzuli hadhil ayah, sebab turunnya ayat ini adalah ketika Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu arbah, sahabat Abdurrahman bin Auf itu miliuner sahabat Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan, Sa'ad bin Abi Waqqas, Talhah bin Ubaidillah dan lain sebagainya. Itu adalah orang-orang sahabat, para bisnismen, orang-orang hebatnya, orang kaya. Abdurrahman bin Auf kaya, tukang traktir orang, termasuk traktir minuman. Waktu itu masih halal Pak.
Jadi Abdullah bin Auf ngundang-undang orang banyak ke rumahnya, minum semua. Ada whisky, brandy, Manson. Kalau zaman sekarang ya. Dulu kan nggak ada, namanya khomer baik. Tapi Nabi sudah mengisyaratkan satu saat banyak orang yang menghalalkan khomer dengan mereka tidak menyebutnya khomer. Itu sudah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan tapi itu intinya adalah khomer. Sekarang banyak, bukan banyak, banyak minuman-minuman mabuk tapi memabukkan, tapi bukan khomer, namanya macam-macam kan. OT, ya orang sini OT ya. TM, whisky, AO, brandy, Manson, martini, Jennifer, macam-macam kan. Ya itu yang cair-cair. Bang tahu doang bang. Emang. Jadi itu yang cair. Kullu khamrin, ya. Jadi kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, setiap sesuatu yang memabukkan adalah kullu muskirin khamrun wa kullu khamrin haramun. Setiap sesuatu yang memabukkan adalah khamr dan setiap khamr adalah haram. Kalau dulu belum ada bangsa-bangsa yang padat kayak pil, masih minuman. Nah sekarang sudah ada pil, gimana hukumnya itu? Nipam, BK, apalagi KB, BK, Nipam, ekstasi. Itu gimana yang padat-padat itu? Kalau dulu yang diharamkan kan yang cair. Sekarang ada, tapi memabukkan, masuk kepada khomer, Pak. Kullu muskirin khomrun. Hal-hal yang memabukkan itu khomer namanya. Dan setiap khomer adalah haram, walaupun bendanya bukan cair. Paham ya? Kok enggak ada dalilnya? Ada dalilnya, adanya khomer. Ya, enggak ada khomer, itu sama memabukkan. Nah, ketika sholat lagi mabuk semua di rumahnya Abdurrahman bin Auf, lagi teler semua. Datang waktu sholat. Salah satu dari mereka ngimamin, yang belakangnya teler, yang ngimamin teler juga. Jamaah Pak, sholat jahr, makanya turun ayat ini nanti ditegur oleh Allah. Sholat keras, maghrib atau isya. Imamnya baca surat Al-Kafirun. Ini sebab turunnya ayat ini nih Pak. Gimana tuh Pak? Wong yang ininya nggak sadar, di belakangnya nggak sadar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun a'budu ma ta'budun. Bener nggak? Harusnya ada la. Artinya kan qul ya ayyuhal kafirun, katakanlah wahai orang-orang kafir, la a'budu ma ta'budun. Aku tidak menyembah apa yang kalian sembah. Tiba-tiba la-nya hilang. Jadi mananya apa? Aku menyembah apa yang kalian sembah, sama-sama. Sami mawon sarwa kene. Qul ya ayyuhal kafirun a'budu ma ta'budun. Sama-sama nyembah orang kafir dong kalau gitu. Nah, baru ditegur dengan ayat ini. Karena dia nggak sadar ngomong begitu. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taquluna wa la junuban illa abiri sabilin hatta taghtasilu wa in kuntum marḍā aw 'ala safarin aw jaa'a ahadun minkum minal ghaa'iti aw lamastumun nisaa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiban famsahu biwujuhikum wa aydikum innallaha kana 'afuwan ghafura. Itu seayat. Tadi terpotong seayat itu ya. Hafal ya? Alhamdulillah. Aku peluk. Itu ayat itu juga ada di situ perbedaan madhab. Misalkan fa'ilam sebelumnya itu aw ala safarin aw jaa'a ahadun minkum minal gha'iti aw lamastumun nisaa. Nah di sini aw lamastumun nisaa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiban famsahu biwujuhikum wa aydikum innallaha kana 'afuwan ghafura. Ada kalimat aula mastumun nisa. Jadi aja ribut ini. Perbedaan pandangan ulama. Aula mastumun nisa atau senggolan laki-laki perempuan, mazhab Syafi'i ya, itu membatalkan wudu. Mazhab Hambali tidak.
Karena lamastum maknanya jima. Ya, suami istri berjima itu membatalkan wudu. Kalau cuma senggolan laki-laki perempuan ajnabi tidak batal. Itu madhab Imam Ahmad bin Hambal. Madhabnya Imam Syafi'i, senggolan laki-laki perempuan bukan muhrim batal. Rujukannya sama Pak, aulamastum. Cuman dalam qiraat Hamzah dan Kisai membacanya aulamastum, bukan lamastum, bukan panjang. Kalau lamastum pendek seperti qiraat Hamzah dan Imam Kisai, itu sahih dari Nabi juga. Qiraat itu maknanya adalah al-jassu bil yad, itu senggolan. Jadi ada yang kayak nih sahabat kita yang berbeda, Abdullah bin Abbas, kemudian Mujahid, ini dari kalangan tabi'innya, itu yang mengatakan tidak batal. Oke, kalau yang batal adalah Abdullah bin Umar, kemudian sama lagi sahabatnya Abdullah bin Umar, Abdullah bin Mas'ud, dari kalangan tabi'innya An-Nakhai, itu Asy-Sya'bi, dari kalangan tabi'in fuqahanya itu batal. Jadi anda batal dan tidak batal. Tapi sampai aja tukaran. Sing batal ya batal wudu maning, sing ora batal ya lanjut baik. Nanti di akhirat fallahu yahkumu bainakum yaumil qiyamati fima kuntum fihi takhtalifun. Nanti di akhirat Allah yang akan menghakimi dan menghukumi siapa yang hak. Yang di dunia ini kita tetap bersosial bareng-bareng ya. Jadi yang batal-batal yang enggak. Jangan tukaran. Semua ada hadisnya, semua ada dalilnya dan lain sebagainya. Masalahnya Sayyidah Aisyah pernah nyenggol kanjeng Nabi ketika sujud, nanti gampang. Mazhab Syafi'i juga ada, di counter bisa itu. Jadi ada semua. Jadi sudah masing-masing madhab sudah ada pada pendapatnya, sudah ada hujjahnya. Yang jelas kita jalan bareng saja ya. La taqrabus sholata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Akhirnya sahabat kanjeng Nabi datang kepada sahabat, kalau sholat jangan pada mabok. Ya, iya kanjeng Nabi, iya. Setelah itu apa sahabat maboknya habis sholat Pak, habis sholat. Yang belum tahu, pengumuman, jangan mabok kalau belum sholat nanti. Ini habis zuhur waktunya panjang, habis isya, habis subuh kan panjang tuh waktunya. Ayo maboknya di rumah saya, tenang aja. Jadi mereka itu nanti maboknya habis sholat isya nggak ada yang mabok, udah bener nih, udah sadar semua. Nanti habis sisa baku pada nongkrong, wah minuman belaratan. Minumannya orang Arab itu tiap rumah Pak, bukan hanya gelas punya kendi, karung-karungan ngeton kayak drum gitu. Mereka pandai, hebat, mahir membuat minuman keras. Jadi minuman keras itu kayak air putih, kayak la mineral, le minerale, sama kayak minuman ini le minerale. Setiap rumah ada semua. Memang minumnya kayak gitu. Mereka ahli dalam membuat minuman dari zabib, dari syair, dari macam-macam, dari apel, dari macam-macam. Jagoan mereka kalau bikin minuman keras. Dan itu tiap hari. Akhirnya mereka mabuknya setelah sholat. Kayak ngomong, sholat itu dulu tidak batal. Tidak batal. Allah Akbar, Allah dolin amin ngomong. Ya udah. Nah, mabuknya nanti ya. Habis zuhur ke rumah saya. Saya ikut dong. Sholat ngobrol-ngobrol gak apa-apa Pak. Sebelum turun, hafidhu ala sholati wa sholatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Itu baru stop ngomong tuh. Tadarruj. Syariat itu bertahap Pak. Tidak saklek, pelan-pelan. Budaya Arab itu tukang mabuk. Allah tidak langsung menyetop. Pelan-pelan. Satu ayat dulu, kemudian datang 2 ayat berikutnya, baru ayat terakhir nanti turun. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tatapun tuflihun la'allakum tuflihun. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Hei orang-orang beriman, yang tidak beriman tidak. Hai.
Innamal khamru khamr wal maisir wal ansab wal azlam, judi, mengundi nasib. Sekarang Bapak segala macam hal bisa dijudikan. Orang badminton, dua orang main double. Yang kalah bayar ke yang menang. Itu tulen, itu judi. Ayo setermosan, judi itu. Misalkan ini main bola, si grup A, grup B. Grup B kalau kalah, grup A kalau kalah bayar kepada yang menang. Itu judi mutulen, itu judi itu jangan. Kalau pengen nggak judi harus ada orang ketiga. Misalkan saya bosnya, misalnya bos. A, B, ayo badminton, yang menang saya kasih duit. Tuh, nggak judi tuh, nggak itu. Yang kalah delengep, misalkan nih. Yang kalah delengep, yang menang kasih duit. Itu namanya nggak judi. Tapi kalau ini sama ini, yang kalah bayar duit, yang menang itu judi. Tidak apapun bisa dijudikan. Paham ya? Nah terus ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlam rijsun najis fajtanibuh, maka jauhi sejauh-jauhnya la'allakum tuflihun, supaya kalian mendapatkan kemenangan. Tuflihun itu kemenangan, keberuntungan. Tuflihun dari kata al-falah, hayya 'alal falah, gitu ya. Kemenangan, la'allakum tuflihun, supaya kalian menjadi orang-orang yang menang. Kalau Allah yang mengucapkan la'alla, itu maknanya litahqiq. Tapi kalau manusia yang berdoa la'allana, ya Allah, semoga kami, itu doa, la'al semoga. Tapi kalau la'allanya Allah yang berfirman, yang berkata, maka itu litahqiq, nyata. La'allakum pasti kamu akan menang, pasti. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Apal puasa luar biasa. La'allakum tattaqun, supaya kalian jadi orang takwa. Pasti kalau puasanya itu benar, pasti akan ada perubahan, Pak. Itu pasti tuh. Karena Allah yang jamin, Pak. La'allakum tattaqun. Kalau ada orang setelah puasa berubah menjadi lebih baik, menjadi orang bertakwa, itu berarti puasa sudah bagus. Tapi kalau habis Ramadan selesai masih eta wae, gitu wae, pelitnya masih pelit, nggak rubah, sholat masih bolong-bolongnya masih baik, gelendengi uang ya masih baik, ngerasa yang ghibah, ghibah tuh nikmat sekali, nikmatin. Orang paling enak tuh ngerasain orang. Kadang-kadang nggak ikut juga dari jauh, lagi ikut penasaran, apa kepo, pengen tahu gitu. Padahal dia nggak ikut, sama nggak ikut, tidak jauh aja deh. Tapi dengerin, seneng, penasaran. Padahal al-mustami' itu sama, orang yang mendengarkan ghibah sama dengan orang yang ghibahnya, dosa itu sama. Orang yang dengerin ghibah sama dengan orang yang menghibah. Dengerin dong, saya mau enggak ikut ngomongin orang, saya kan dengerin doang. Sama dosanya kata Nabi. Orang dengerin orang ghibah sama dihukumi menghibah, dosanya sama. Dan di TV, yang ghibah di TV, nonton ghibah di TV. Artis-artis dikejar-kejar hidupnya. Yang jelek-jeleknya dibuka-buka semua. Seneng nggak kita nonton itu? Banyak orang seneng. Acara silet dulu ya. Saya nggak nonton TV, nggak punya TV sekarang, mati TV di rumah, nggak nonton TV. Acara kayak gitu-gitu, silet, bahasa apa lagi Pak? Kiss. Iya, ingat ya, kiss. Itu kan isinya gitu-gitu doang, ghibah apa pegawaiannya. Terus ngomong presenternya itu. Jangan kemana-mana dulu pemirsa. Kita akan kembali setelah yang satu ini. Kita nggak boleh dulu pergi lagi, nongkrong lagi. Jangan kemana-mana katanya. Situ aja. Kita suruh riba bareng-bareng. Terus yang ketiga, ayat terakhir baru ya alladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Itu adalah ayat terakhir tentang haramnya minuman keras. Jadi ada 3 ayat. Ya, itu tidak haram langsung, tetapi bertadarruj, yaitu bertahap. Itu adalah proses pengharaman minuman keras. Jadi pentingnya yang namanya sholat. Sampai sebelum khomer dilarang pun sholat sudah diperintah dulu.
untuk mengikat antara kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dalam sholat itu kita harus tahu mana yang rukun, mana yang sunnah-sunnahnya, mana yang membatalkan. Hati-hati, karena sholat itu perkara penting, ahammul syai', perkara yang penting, maka harus dipelajari cara-cara bagaimana sholat yang benar sesuai syariat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada orang nih Pak, terlambat sambil lari, Allahu Akbar, sangka sholatnya kayak gitu, tidak sah itu Pak. Orang takbiratul ihram harus berdiri dulu tegak, baru Allahu Akbar. Kalau sambil lari terus takbir, grup, itu nggak sah. Atau dari duduk ke berdiri, Allahu Akbar, itu nggak sah juga. Itu makanya pentingnya kita mempelajari tentang sholat secara benar, bagaimana Nabi mencontohkannya. Karena banyak orang sholat asal sholat, mana rukunnya, tahdidnya, hududnya, batasannya, mana makruhnya, mana sunahnya, akhirnya asal sholat. Yang penting sholat beres, kum udah selesai. Yang penting beres kan, selesai. Nggak ngerti bahwa sholat itu udah sedang tawajuh kepada Allah. Kita sedang konsentrasi menghadap Allah, sedang munajat kepada Allah yang maha segala-galanya. Tidakkah pernah kita menghadirkan sholat kita ketika kita sholat? Kepala kita yang penuh ilmu, kepala kita mahkota yang paling mulia, kita mau hamparkan sebawah-bawahnya di tanah, di lantai, bersujud kepada Allah. Bukan hanya fisik, tapi jiwa kita, hati kita yang harus dihamparkan sebawah-bawahnya. Hilangkan semua kesombongan, jabatan, ilmu, apapun. Kita merendah di hadapan Allah serendah-rendahnya. Kita munculkan haibah Allah, kita munculkan kebesaran Allah, kita puji-puji Allah. Kita akan merasa hina di hadapan Allah ketika sholat. Ya, karena sholat kita itu tadi hanya sholat Pak. Yaf'alunas sholah, bukan yuqimunas sholah. Kita itu hanya melaksanakan sholat, bukan mendirikan sholat yang semestinya. Makanya tidak ngefek. Padahal inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya, ada kalimat inna, sesungguhnya sholat itu bisa mencegah kalian dari perbuatan keji dan mungkar. Tapi nyatanya sholat tiap hari, ditambah sunnah, tambah macam-macam, tapi masih korupsi baik. Haji tiap tahun, ya kaji korupsi, nyolong, ngintip orang mandi, timbangan ngurangi, ngomongin orang, masih begitu. Besok apa jalan itu? Ada apa dengan kok kita masih biasa seperti itu? Apakah Quran yang salah? Mustahil Quran salah. Mustahil Allah bohong. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Pasti akan tercegah itu. Kalau sholatnya benar, berarti sholatnya masih belum. Harus jujur Pak, sholat kita tuh nggak benar masih. Sholat kita masih jauh dari hakikat sholat. Kita masih terbentur syariat sholat saja. Baca Fatihah yang benar, rukuk yang benar, i'tidal yang benar, sujud yang benar, udah baca bacaan yang benar, udah gitu aja selesai. Yang penting sah. Yang penting sah. Tapi hakikat sholat kita belum nyampe ke sana. Kita mau menghadap Allah, siapa Allah? Allah itu masih di luar. Kita tuh masih mikirin sholat tuh kemana-mana kan? Allahu Akbar, ingat jemuran, ingat macam-macam. Kredit, aduh. Belum 3 hari lagi, ya Allah, di mana ngutangnya? Kok mikirin utang? Utang kemana ya? Ke situ udah, aduh ribut. Mikirin motor, mikirin mobil, pajak, macam-macam. Inna sholati wa Suzuki wa Yamaha wa Kawasaki. Aduh, ya Allah lillah. Bukan Suzuki wa Nusuki wa Mahyaya wa mati, kelingannya motor. Suzuki wa Yamaha wa Kawasaki lillah. Wah, pikir ya Allah Gusti. Ya makanya hati tuh. Pikir dalam sholat memang konsentrasi full. Makanya dalam sholat kata Imam Ghazali itu sebelum sholat sampai harus siapkan dohir dan batin. Batinnya siapkan dunia pekerjaan, utang, macam-macam, buang semua sebelum sholat itu Pak. Itu batinnya, pikirannya, hatinya siap. Kita akan menghadap segala maha. Fisiknya siapkan baju yang bagus,
baju yang benar, sajadah, kalau sajadah pakai sajadah yang benar, yang bagus, kopiah yang benar. Fisik, zahir dan batin disiapkan menghadap Allah. Ini punya kopiah hitam, tapi lama banget ketika diganti, sampai jeblung. Ada merah, ada yang putih, ada protol, dibawa baik ke masjid baik. Sholat ya Allah. Tapi kalau mau pergi kemana-mana, pakai caping dibawa, baju, masya Allah, bener-bener diperhatikan. Mau menghadap siapapun diperhatikan, di kantor diperhatikan. Tapi ke masjid kepada Allah, udah jebluk kopiahnya, miring lagi ke tukang sate. Ibu-ibu asal nyangkol di dapur itu, bau gesek, bau apa, dibawa aja ke masjid. Kopi apa, selendang, kerudung, bau minyak angin apa dibawa ya, minyak kampak, bau balsem, buat sholat. Ini ibu hati-hati, sholat itu zahir, batin, fisik dan batinnya harus disiapkan itu menghadap Allah. Habis dari sawah penuh lumpur, ganti mau sholat, pakaian sendiri, pakaian badminton sendiri. Saya tuh seneng badminton, seneng aja ngejar-ngejar kok itu, muter-muter. Baju badminton ada, sholat ada. Jangan bau keringet, tengik, bau kecoh, bau kelek. Enggak pakai minyak wangi, insya Allah. Makanya kajian Nabi jangan ke masjid kalau apa? Bau sum itu apa namanya? Bawang putih. Jangan sholat jamaah, sholat jamaah itu jangan. Buang dulu bawang putih. Kayak kalau orang India, bawang putih itu kraus Pak. Orang India. Kalau saya pribadi ya, mungkin Bapak senangnya makan itu bawang putih. Krau. Kalau sholat masjid, alhamdulillah. Baunya brang. Kan mengganggu itu, Sudah brang, bau, ya Allah Gusti. Makanya itu semua hal yang berbau dan mengganggu, makruh hukumnya datang ke masjid. Dalilnya cuma satu, bau bawang. Tapi dianalogikan setiap hal yang bau, mengganggu, itu makruh untuk masjid. Apa? Bau rokok, mengganggu itu. Sikat dulu. Mau makan bawang, sikat gigi dulu. Yang penting jangan bawa sesuatu hal yang membaukan. Makanya disunahkan pakai parfum, pakai minyak wangi. Ya Allah, saya pernah sholat di Qatar, di masjid itu AC-nya window ya. Waktu itu masih belum pakai split, udah split semua sekarang. Dulu saya kan tahun 2004 ke sana ke Qatar, ke Qatar saya 2004. 2003 akhir, 20 tahun saya di Qatar. Saya ngimamin di daerah Dukhan. Dukhan itu masih kuno, masjid kuno. AC-nya di bawah, bukan di atas, Pak, di bawah, window di bawah. Yang masuk ke situ orang Qatarnya sedikit. Yang banyak adalah para pendatang India, Bangladesh, Pakistan, yang kerja di kebun, supir, macam-macam. Banyak itu. Kan mereka mungkin faktor makanan kali Pak ya. Kalau mereka memang nggak bau biasa. Kalau kita mungkin bau. Wah begini amat baunya. Oh, banyak sekali mereka. Asalnya di bawah. Sholat tuhur. Mulak-mulak baunya Pak. Sholat ya habis sholat pening kepalanya. Mau panadol. Kenapa? Mumet belum ting. Mau keluar gimana Pak? Mulak kena keringat. Baunya terus muter-muter. Allahu Akbar, masjid bau apa serem amat. Dari pertama mula. Pusing gak. Kalau ngimamin gitu cepat ngimaminya Pak. Cepat aja. Allahu Akbar. Yang penting cepat keluar. Ya karena bagaimana mengganggu. Makanya sampai jadi pelajaran. Kalau ke masjid jangan membawa sesuatu yang mengganggu yang lain. Bau Pak. Apalagi dalam Nabi orang sholat kalau tidak terdengar yasma'u sautahu, kalau tidak terdengar minimal nafsahu pribadinya itu nggak sah sholat. Jadi kalau sholat begini ada orang sholat nih, Allahu Akbar, diam mulutnya, dalam hati bacanya, sah nggak sah.
nggak sah. Jadi harus keluar. Keluar kan pasti ada angin keluar. Makanya tuh. Bismillah. Bismillah. Apalagi bacanya min syarril. Syarril. Milih-milih yang banyak sinnya. Syarril waswasul. Ya gimana mau konsentrasi? Makanya di pondok saya dulu Kiai melarang santri pakai baju batik Pak untuk sholat. Subhanallah Kiai saya. Padahal Nabi nggak pernah melarang kan? Baju yang poleng-poleng, yang polet-polet, apalagi ada tulisannya, nggak boleh. Itu mengganggu. Kanjeng Nabi melarang foam, bawang, itu kenapa? Mengganggu yang lain. Makanya kalau pakai batik jangan pakai sholat. Itu Kiai saya. Dulu waktu saya pesantren, susah amat aturan di pondok ini ya. Jangan pakai batik, pakai putih, polos. Kalau hitam, polos. Karena biar nggak mengganggu. Apalagi pakai tulisan Ronaldo. Ini yang di belakang ini, Allah Akbar. Baca-baca kan, Ronaldo DiCaprio. Ya kayak pemain itu, film Titanic kan, Leonardo DiCaprio. Terus apalagi itu tuh, yang Dagadu Jogja itu. Karena tulisannya banyak kan, baca dulu dong, banyak sekali. Yang di depannya pakai kaos. Ada tulisannya, jangan baca goblok. Ada tulisannya di belakang ada tuh, jangan baca goblok. Kurang ajar goblok. Ya kamu aja baca. Itu kan ganggu konsentrasi kan? Gambar-gambar ini perhatian. Ya Allah, kita disuruh fokus kepada Allah, akhirnya terganggu oleh kita. Ini pelajaran nih buat kita nih jamaah di sini. Kalau ke masjid, jangan pakai sesuatu yang bisa mengganggu sahabat-sahabat kita yang lain, teman-teman yang lain. Mereka semua sedang bertawajuh, mereka semua sedang menghadap Allah. Bantu mereka untuk bisa konsentrasi dengan baik. Tapi jangan anu juga Pak, walaupun 1-2 hurufnya yang terlihat, bukan semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Biar terganggu juga. Tapi kalau sama aja konsentrasi, ganggu juga itu. Kan suka ada kayak gitu Pak. Ada, iya, betul. Saya di Qatar juga ada soalnya. Orang Qatar loh, nggak keluar suara, tapi keluar desa-desanya gitu. Ada sholat di sini nih. Udah mulai nih. Iya kan. Ini mengganggu. Jadi 1-2 saja huruf yang keluar itu sudah cukup, nggak usah. Apalagi, aduh. Emang itu mengganggu. Usahakan jangan mengganggu orang. Jangan enak dewek baik. Ini enak dewek kan? Terserah orang lain. Pak, kita disuruh menolong, membantu orang supaya bisa konsentrasi. Makanya kenapa orang sudah sholat nih, kemudian ada orang jamaah sholat lagi. Disunat oleh Nabi kayak gitu. I'adatus sholat namanya, sholat i'adah. Sholat itu ada sholat ada sholat i'adah, ada sholat qadha. Itu sholat ya. Kita sudah sholat di jamaah. Jamaah udah selesai. Ada orang datang, dung sendiri. Sholat belum Mas? Belum. Ayo sholat bareng. Diajak sholat berjamaah. Kita tadi sudah sholat tuh. Kita sholat lagi, sholat duhur lagi. Membantu menolong orang untuk mendapatkan fadilah sholat itu Islam itu. Bukan mengganggu, menolong. Itu sunnah itu Pak, sunnah. Dalilnya mana? Nih, subuh ada 2 orang ke Masjid Nabawi, ke Masjid Rasulullah ada, sholat bareng. Setelah selesai, Kanjeng Nabi nanya, ini orang dimbe, bisa ngobrol. Enggak ikut sholat. Kenapa kalian enggak ikut sholat? Saya sudah sholat Kanjeng Nabi di jalan. Kalau kamu datang ada sholat berjamaah, ikut sholat. Jadi suruh sholat lagi. Itu untuk mengambil fadilah sholat berjamaah. Atau begini, bukan untuk mengambil fadilahnya. Kita sholat, ada suara petasan. Dua. Terganggu kita nih. Ada suara motor. Boom. Adiknya nyetel TV. TV-nya lagi JP, motor GP. Di Losail, Qatar. Wow. Kita sholat ini. Terganggu ini. Habis sholat kita mikir. Ya Allah, saya itu sholat pikirnya kemana-mana. Terganggu banget. Dia disunnahkan untuk i'adatis sholat. Mengulang sholatnya, walaupun sholat sudah sah, nggak kentut, nggak apa-apa,
Dia masuk kamar lagi, tutup pintunya, sholat lagi. Itu bagus itu Pak. Disunahkan kita sholat kembali kalau ada sesuatu yang cacat, ada sesuatu yang kurang sempurna. Begitu. Sudah sempurna, sholat berjamaah. Ada orang tadi, ya kita bantu orang. Subhanallah, itu Islam. Paham Pak ya? Sebenarnya tadi mau ngaji bab rukun sholat, sunnah-sunnah sholat tadinya mah. Cuman mau kodimanya banyak banget, panjang-panjang, nggak jadi deh. Jadi insya Allah kalau setuju, ya kita akan ngaji tentang fikih sholat, ya Pak ya. Setuju nggak? Fikih sholat. Kira-kira kita ini melu Kanjeng Nabi itu betul-betul ya, yang teguh, yang benar-benar mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena bagaimana ibadah itu ikut sunnah ya, ikut Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi bagaimana cara bertakbir, cara sedekap tangannya bagaimana, gitu. Cara ruku yang benar bagaimana. Karena ada tuh, Kanjeng Nabi semua hadisnya ada. Cara wudhu bagaimana, ada semua. Kita kan wudhu sholat kalau berjamaah oke. Tapi kalau sholat sendiri, burung sikatan yang mandi di kali itu. Sujudnya pelpol. Kalau berjamaah iya kan ikut jamaah. Tapi kalau sendiri, masya Allah cepat sekali. Bahwa sholat itu penting banget, tapi kita nggak pernah memperhatikan itu. Iya kalau ada orang datang, ada mertua, Assalamualaikum. Allah. Iya. Stain. Mertuanya, masya Allah, menantu banget. Masuk. Walau. Kalau ada orang dikayak, aduh Pak, yura'unan nasa la yadhkurullah illa qalila. Orang sholat keparat itu udah nggak diterima itu pangeran itu. Bukan karena mertua, karena Allahnya hilang kan? Karena mertua dia. Sampai miring-miring, tangannya miring-miring. Kalau nggak ada orang, wah busuk putih. Dulu ada Habib Abdullah bin Zain, teman saya itu, Abdullah bin Zain Al-Attas, itu dari Pejaten. Dulu mondok bareng, ngapalin Quran bareng di pondok rendah. Karena nggak pernah ngimamin seumur umur, nggak pernah dicoba, nggak pernah sama temannya itu sama-sama. Jadi main makmum sampai darang dorong, nggak mau. Itu pergi umroh berdua sama-sama dengan Habib itu. Nggak ada yang mau ngimamin. Akhirnya jalan-jalan, ada waktu sholat datang, dah ambil koran, ente ngamin ente. Biasa kan ente-entean banyak. Ente aja, ente ya ente. Kalau saya anak, oke, anak aja, anak yang ngimamin, anak tuh saya, iya makanya ya anak ngimamin, ente mah enggak. Kok ente kesini? Ente kan kamu, ya udah, nggak ada imam berdua di taman-taman itu Pak, ngimamin. Ini yang cerita beliau sendiri Pak. Itu waktu mondok bareng di Brebes di Mbah Yamin, pondok Balong. Pas ngimamin, maghrib itu, Allah Akbar, akhirnya gemeter juga salah si Habib Abdullah di belakangnya, saudaranya di depan. Wah, Bismillahirrahmanirrahim. Berdua ini pikirannya. Kalau di Arab kan atau di Mekah atau di mana kalau ada orang sholat, tahu lihat ikut kan, tak gitu, pada ikut cepat berjamaah ikut. Dia nggak ngerti kalau imamnya bukan satu. Dengan adiknya ajakan biarin aja deh. Waladhdallin, amin. Nah, ada berapa suara ini? Wah mulai dangdung pikirannya Pak. Ya walaupun hidungnya mancung, bangir kan sama kayak orang Arab kan. Tapi kan lahir di Indonesia ya bukan orang Arab kan. Pas ruku katanya tengok kanan kiri, waduh ini banyak ini. Pikiran tambah kacau. Rakaat kedua waladhdallin, amin. Ya kalau pertama kan amin, kalau banyak pas lagi ruku tengok banyak. Lagi sujud, ini ceritanya Habib ini, yang bener pokoknya dia ceritanya, tapi riwayat ini sahih riwayat ini. Sahih riwayatnya dari dia soalnya. Sahih riwayatnya. Bukan dari orang, dari dia sendiri pelakunya gitu kan. Sahih. Dia pas lagi sujud, dia ambil sendal,
Si imamnya nih ambil sendalnya, dia lari bawa sendal Pak, tapi nggak dipakai, di bawah aja. Udah rada jauh, sembunyi dia di pohon. Pada sujud semua, nggak bangun-bangun kan? Ini imamnya kemana? Si Habib Abdullah bangun, hah? Nggak ada. Weh, bangun, nggak ada orang. Imamnya nggak ada. Supirnya lari, supirnya. Itu, bener nggak? Begitu, mereka kok saya ketawa aja itu. Ya Allah, jadi sholat itu bahas penting, maka dipelajari Pak. Kalau sudah bisa, sudah bagus. Karena banyak imam yang itu grogi, akhirnya nggak jadi, batal semua. Dan sekarang banyak, jangan dikasih tempat yang belum mengerti fikih, karena itu akan membawa jamaah pergi. Kalau jadi supir harus punya SIM. Kalau bisa punya SIM yang mahir, jelas. Ini mah supirnya kejebur jurangnya jurang semua, kan begitu. Maka jadi pilih imam yang baik, yang ngerti fikih sholat, agar ibadah itu benar-benar sempurna sebagaimana Rasulullah SAW ajarkan kepada para sahabat hingga kepada kita ini. Gitu Pak. Itu masalahnya sholat, bukan tuanya, umurnya. Kalau tua juga nggak ngerti fikih sholat, jangan. Mangga. Udah tua kan? Yang muda yang pinter keluaran pondok gak mau, yang tua yang maju. Sudah ada berantakan. Bismillahirrahmanirrahim. Giginya lah, giginya gak ada. Alhamdulillahirabbil alamin. Alrahmanirrahim. Santrinya ikut-ikutan, santri benar pinter padahal. Yang suruh itu bukan masalah tuanya, itu masuk sholat patut nyetir Pak. Masalah ibadah. Ya orang, tapi mending sih Pak, orang ompong itu kalau tidur ngoroknya nggak bunyi. Tapi kalau yang giginya ada mah, itu pentingnya lumayan, nggak bunyi kan. Jadi yang muda, yang pinter fikih, yang bisa baca Fatihah yang baik dan benar, ikut ke depan. Nanti itu nggak sah itu sholatnya itu, yang di belakang itu Pak. Jadi kalau ada makmum yang bisa baca Fatihah dengan baik, terus imamnya nggak bisa, maka batal sholatnya. Oke? Kalau yang imamnya benar, makmumnya nggak bisa, sah. Kalau imamnya makmumnya sah semua. Sah. Iya, si imamnya makmumnya nggak ngerti Fatihah. Akan ada yang ngomong Fatihah. Fatihah. Si imamnya nggak ngerti Al-Fatihah. Belakangnya nggak ngerti Fatihah. Itu sah itu. Yang nggak sah itu kalau di belakangnya pinter baca Fatihah, yang depannya nggak bisa baca Fatihah. Salah. Itu batal sholat itu. Harus mufarokoh itu. Makanya harus diajar itu Pak. Ya gimana mau benerin dong, pada salah semua nggak ngerti kan? Ini ininya yang salah KB. Tapi yang benar KB karena sama sama dengan ijtihad. Ijtihad itu sama Pak. Di Sahara kita nggak tahu menentukan arah kiblat, mana arah kiblat. Si A dan si B, si A-nya kiblat itu ke sana. Kata si B-nya ke sana. Ijtihad. Keyakinan si A ke sana, keyakinan B ke sana. Kalau sholat nih, si A yang ke sana, B ke sana. Sholat si A makmum ke B menghadap ke sana. Kan B yang yakin ke sana. Si A yakinnya ke sana. Akhirnya si A ini tetap dalam hatinya, saya sholat tidak menghadap kiblat kan. Ini sholatnya si ini nggak sah. Kalau dia makmum nggak sah. Kalau imam juga nggak sah tuh. Karena menghadapnya bukan menghadap ke arah yang ia yakini. Jadi yang sah itu apa? Yang si A menghadap ke sana, si B menghadap ke sana. Itu sah. Karena hasil ijtihad. Dia menghadap ke sini. Sholat berhadapan. Itu yang sah. Sesuai dengan ijtihad mereka. Nggak ada kompas, navigasi, nggak ada matahari. Nggak ada arah, petunjuk arah. Mana kiblat? Gelap betul di Sahara. Mereka ijtihad. Itu sah itu. Yang A menghadap ke sana, yang B menghadap ke sana, karena sesuai dengan ijtihadnya. Justru kalau bermakmum maka tidak sah karena satunya tidak meyakini kiblat di arah mana. Udah ya? Nggak ada pertanyaan ya? Nggak ada. Ya monggo 1, 2, 3 sudah selesai. Monggo ada yang tanya, monggo Pak. Silakan. Ya betul.
Monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini masalah sholat, masalah mazhab. Ya. Kapan kita bisa menyesuaikan dan komisi itu saya sebagai negara yang kita boleh boleh semua. Oke. Ya. Oke. 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 Gini, dalam bermazhab tidak boleh adanya talfid. Itu sudah sepakat itu, ya. Semua imam mazhab 4 tidak mengizinkan namanya talfid. Talfid itu mengambil pendapat yang berbeda dengan dasar maunya sendiri atau ya dengan hawa nafsunya, tidak disertai ilmu. Boleh pindah madhab dengan berdasarkan ilmu. Jadi sarannya nih harus mengerti satu qadiyah, satu permasalahan yang terkait dengan madhab tersebut. Contoh misalkan wudu, madhab yang lain tidak batal sama Hambali. Ya sudah, kita belajar satu qadiyah saja madhab Hambali diilmui gitu Pak. Kenapa tidak batal? Gitu loh Pak. Mana alasannya? Dasarnya Qurannya mana gitu. Terus yang terkait dengan masalah perwuduan diajari, dah gitu aja. Satu qadiyah itu boleh kita mengambil atau melaksanakan mazhab yang lain dengan ilmunya, dengan berdasarkan Quran hadisnya ada di sana. Jadi boleh itu. Contoh talfik nih, kita kumpul di pasar, oh ceweknya cantik misalkan. Kan nggak batal lah, deselan nggak batal ini ikut Hambali biar nggak ada sama Syafi'i lah. Jadi ada yang nggak batal ini, jadi ikut-ikutan dengan hawa nafsu, main-main. Semua imam mazhab tidak mengizinkan itu, tidak mau bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka boleh pindah mazhab pada satu qadiyah dan itu dipelajari satu qadiyah saja, satu permasalahan itu. Terus misalkan di sana itu Fatihahnya tidak bismillah keras, ya bismillahnya kan pelan. Oke. Sangat sah. Hanya Imam Malik yang tidak memasukkan bismillah ke dalam ayat Fatihah. Bismillah tidak masuk ke Fatihah. Tapi jumlahnya 7, Pak. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ayat 6-nya di situ. Tapi 3 mazhab yang lain semuanya bismillah termasuk bagian daripada Al-Fatihah. Tapi mazhab Hambali sunnahnya disirrikan. Makanya di Mekah itu kebanyakan Hambali. Jadi Allahu Akbar. Itu Bilal Muballigh namanya, Muballigh. Bismillahirrahmanirrahim. Begitu bismillah dipelankan. Bismillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Itu ya. Ar-Rahmanir Rahim. Itu yang bismillahnya pelan. Dan kalau Syafi'i sunnahnya dikeraskan. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Gitu ya. Amin itu cuma 3 mazhab. Amin, Syafi'i, Maliki dan Hambali. Aminnya keras kalau sholatnya keras. Tapi kalau ke Hanafi enggak Pak. Wallahualam. Diam semua, langsung baca surah. Itu Hanafi. Nah, kalau yang 3, masalah amin ya, yang 3 keras, imamnya keras. Ustadz Ahmad Syarwat, tahu ya Pak? Ahmad Syarwat LC. Ahmad Syarwat tahu? Ustadz itu rumah fikih, itu pernah ke Qatar, mampir di rumah saya. Itu beliau pernah cerita, waktu ke Turki itu kebanyakan Hanafi Pak. Hanafi, dulu Turki Utsmaniyah, di Kementerian Agamanya, agama dipegang oleh Syekh Zaid Al-Kautsari. Itu madhabnya Hanafi. Oke, madhabnya Hanafi fikihnya. Terakhir Turki Utsmani. Makanya di Turki banyak itu madhab Hanafi. Beliau saking senangnya sholat di masjid apa namanya?
Ayah Sofia. Saking senangnya bangga, wah masjid keren banget katanya. Dia cerita itu, sholatnya wah banyak orang masjid besar banget, wah boleh, pede aja, amin. Semua dia doang, semuanya diem, amin. Diem sendiri, aduh. Dia lupa kalau di situ madhabnya Hanafi, gitu. Jadi Bismillah yang keras Syafi'i, Hambali pelan, gitu ya. Tapi yang tidak memasukkan bismillahnya adalah madhab Maliki itu, tapi sunnah memasukkan bismillah. Madhab Maliki tidak memasukkan ayat 1 daripada Fatihah, itu madhab Maliki. Cuman gini Pak, untuk mengantisipasi kalau kita bermakmum kepada madhab yang lain yang bismillahnya nggak kedengaran, maka kata Kiai saya ini, yakinkan dalam hati kita bahwa imam baca bismillah sebelum alhamdulillah. Ya, walaupun dia Maliki, Maliki kan tidak memasukkan bismillah daripada ayat Fatihah. Tapi kita meyakini bahwa beliau membaca bismillah secara sirri seperti madhabnya Hambali. Kalau Hambali tetap dibaca Pak, cuman sirri karena bagian daripada ayat Fatihah. Hambali itu di Mekah tuh, itu Hambali tuh. Allahu akbar. Alhamdulillahirabbil alamin. Dibaca juga, tapi pelan. Tapi kalau Maliki bisa jadi tidak, karena tidak menjadikan bismillah sebagai ayat pertama. Tapi makanya kalau ketika kita bermakmum kepada imam yang tidak keras bismillahnya, maka yakinkan dalam diri kita imam baca bismillah secara seri agar sah. Paham ya Pak ya? Paham nggak paham nggak paham paham. Udah ya? Udah siang. Balik. Udah dulu. Alhamdulillah. Ya sudah Pak, terima kasih. Ibu-ibu mau ada pertanyaan monggo Ibu, silakan. Ya silakan itu ibu itu. Ibu yang kerudungnya model-model. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Pak Ustadz, tadi kan Pak Ustadz cerita tentang sholat. Sholat itu kan ada kisahnya, dia naik ke langit kan. Nah kalau puasa itu kan turun. Nah yang jadi pertanyaan saya tuh selama ini belum dengar kisah atau peristiwa puasa. Nah yang saya tahu cuma firman-firmannya aja kita disuruh puasa. Itu pertanyaan saya yang pertama. Nah pertanyaan saya yang kedua itu mengenai sholat takbiratul ihram bagi orang yang tidak bisa sholat sempurna. Takbiratul ihram itu perlu berdiri atau duduk aja Pak Ustadz. Oke, siap. Nah yang ketiga Pak Ustadz. Iya, kayak temen rambut. Terus itu pahala bagi orang yang sholat sempurna dan yang tidak sempurna itu bagaimana Pak Ustaz? Oke, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Udah masalah puasa sebab puasa nanti saja. Sekarang kedua ketiga nih, nanti lama lagi waktunya. Yang kedua takbiratul pertama takbir ya. Kedua takbiratul ihram ya. Takbiratul ihram. Jadi pertama sekali ya, ini yang asalnya. Orang takbiratul ihram itu harus posisi orang yang sehat sempurna kayak kita nih, berdiri tegak takbiratul ihram. Mengangkat kedua tangan itu sunnah. Jadi takbirnya Allahu Akbar itu yang rukun ya. Terus takbir yang lain tuh Pak intiqaliyah namanya, itu sunnah, nggak wajib itu. Kalau ruku sami Allah nggak wajib itu kan. Allahu Akbar itu sunnah semua itu, sunnah semua. Yang wajib cuma satu, takbir itu pertama, takbiratul ihram, dan mengangkat tangan itu pun sunnah ya. Jadi orang takbiratul ihram posisi asalnya bagi yang sehat sempurna ya berdiri tegak ya. Madhab Syafi'i ini Allahu Akbar ya, di fauqas sadri fauqas surrah tahtas sadr, di bawah dada di atas pusar, itu madhab Syafi'i. Tangan ininya di jempol ini, ya. Allah posisi menghadap ke kiblat. Jangan gini. Nih, Allahu Akbar. Oke, kalau madhab Hanafi bawah. Dari hadisnya dari Sayyidina Ali itu, ada riwayatnya, saya tahu pokoknya. Ada Sayyidina Ali, Allahu Akbar. Jadi kalau lihat madhab Hanafi tangannya begini, Pak. Bukan kedinginan, memang begitu. Nah, terus ada lagi Hambali di dada fis sadr. Nih, luruskan ke di dada. Allahu Akbar. Tangannya pun di sini. Nah, ini nih sebenarnya kalau kita sini. Nah, kembali sini, oke? Allah. Enggak apa-apa, Pak. Yang dilarang tuh begini nih. Enggak ada ini.
Teman-temannya siapa? Silakan. Jadi posisi kalau takbiratul ihram ya biasa. Kalau sakit, itu pertanyaan kedua ya, masih kedua ya. Kalau sakit sebisanya, dan pahalanya pun sempurna. Kalau dia lagi sakit nih Pak, pahalanya sempurna kayak orang yang sehat. Kanjeng Nabi begini, salat sholli qa'iman, fa illam tastati' fa sholli qa'idan, fa illam tastati' fa sholli muttaji'an. Kata Nabi, salat itu berdiri. Kalau nggak bisa berdiri, duduk. Kalau nggak bisa duduk, tidur geleleng, muttaji'an, tidur miring. Oke, kata Nabi. Itu kalau memang orangnya sakit, kemudian salat sambil duduk, sah. Kalau sakit ya, duduk nggak bisa, bisanya geleleng, sah. Pahalanya sama dengan orang sehat waras, sama semua. Takbirnya nggak bisa mengatakan itu sunnah, takbiratul ihramnya Allahu Akbar itu yang rukun, bukan kaifiyah bagaimana mengangkat atau tidaknya, itu sunnah semua. Oke? Nah, hanya sampai tidur miring. Kalau duduk Pak, posisi cara sholat duduk itu kalau sholat fardu ya, sholat fardu nih tidak boleh, karena berdiri itu fardu rukun, nggak boleh duduk, harus berdiri kalau yang sehat. Baru kalau sakit boleh duduk. Tapi kalau sholat sunnah nih, mau taraweh, mau tahajud, mau apa, tidak menunggu sakit. Kita sehat pun boleh sholat sambil duduk, boleh sholat gelelengan, boleh, itu sangat boleh. Paham Pak? Kalau sholat sunnah, apapun sunnahnya, mau sholat taraweh, mau sholat hari raya, sambil duduk, sehat padahal mah, boleh. Cuman pahalanya yang duduk separohnya yang berdiri, kata Nabi ini, yang geleleng separohnya yang duduk, kan sayang tuh. Tapi kalau sholat fardu, maka berdiri dalam sholat fardu adalah rukun. Tapi kalau sholat sunnah bukan rukun, boleh duduk. Tapi kalau sholat fardu rukun berdiri. Kalau nggak bisa berdiri, baru boleh duduk, Pahalanya sama dengan yang berdiri. Duduk yang terbaik, yang pertama nih Pak, untuk sholat sambil duduk. Sampai ini sholat sunnah nih, malas berdiri, duha atau sholat tahajud, udah duduk. Duduknya caranya adalah sholat kayak duduk iftirash, duduk tahiyat awal. Itu cara pertama yang terbaik, cara sholat duduknya. Yang kedua yaitu tawarruk, seperti duduk tahiyat akhir. Yang ketiga bersilah, silakan terserah. Sholat sambil bersilah boleh, Allahu Akbar. Bersilah boleh kayak orang bersilah, silakan. Sebisanya, yang penting duduk posisinya, boleh silakan. Nah kalau sambil tidur, maka posisi lambung kanan ada dua nih. Lambung kanan di bawah. Jadi kaki mujur ngalor, mujur ngidul. Kakinya mujur ngidul. Selatan. Iya, lambung kanan di bawah. Itu cara sholat miring, Pak. Cara sholat miring, muttaji'an. Ini kiblat cak sana ya. Jadi kakinya itu mujur mana? Apa ngidul, selatan. Ya gitulah ya, begini. Ini namanya orang sholat muttaji'. Pertama, yang kedua, cara yang muttaji' ini yaitu apa? Kaki dikiblatkan, posisi kepala di sana, di sebelah timur. Ya, kalau di kita ya, sebelah timur, kakinya dihadapkan ke kiblat. Disunahkan ini jitok, lebih jitok. Apa sih Pak jitok? Jitok. Tengkuk ya, itu diganjel dengan bantal. Itu sunnah, supaya agak ke atas. Posisinya mujur ke sini nih, kaki di sini, kepala di sana, maka diangkat sedikit, jitok lagi. Dikasih bantal atau meja, terserah. Meja, kursi, meja gitu. Ya, yang penting radang jenggelek, gitu. Itu caranya. Untuk sholat miring ya, sholat tiduran. Sholat duduk mana jelas, sholat duduk ya, jelas. Ada yang kurang jelas Ibu? Selonjor boleh silakan. Mau selonjor, mau tengkurap boleh, mau nungging terserah boleh. Ya tengkurap maksud gimana sih? Selonjor kakinya boleh silakan. Yang penting posisi duduk monggo, sebisanya monggo. Ya, monggo silakan. Enggak apa-apa. Masya Allah, Allah itu sangat fleksibel sekali. Cuman itu pahalanya tadi, duduk separuhnya berdiri, leleng separuhnya yang duduk, yang leleng itu. Ya Masya Allah, yang hilang tuh, sayang amat.
Duduk aja separuhnya. Lah kalau berdiri cuma 100, duduk cuma 10, 50. 50 kalau semua leleng dapat 25. Lumayan. Ya lumayan sih. Buat beli cilok, buat beli gorengan. Tapi kayak Allah Gusti ya, emang teman sayang Pak ya. Kalau kita sehat lah kenapa sih sholat nggak berdiri gitu? Sholat sunnah sempurna biar sempurna. Taraweh berdiri aja, nggak apa-apa. Kalau memang sampai capek kerja seharian, pengen ikut taraweh, silakan ke masjid, nggak apa-apa. Seberjamaah, tapi sholatnya sambil duduk aja nggak apa-apa. Si imam yang lain berdiri nggak apa-apa. Yang penting sampai sholat, walaupun sambil duduk, capek mungkin kan, kerja seharian. Ya sudah, duduk, sholat. Tidur, silakan tidur, ganggu tapi Pak. Sepak-sepak sama orang, sepak, ganggu wah ini bocah. Ya boleh tidur silakan tapi di bawah kentongan sana, di bawah bedung di belakang. Ya sendirian aja di sana nongkrong aja. Lagi apa? Lagi sholat gitu. Tuh udah di pos kamling sana, di jondol. Ya silakan. Ada yang nanya lagi? Udah ya? Itu masih ada Pak ya? Monggo. Silakan Pak. Jam pirakin? Mus lewat waktu jauh. Monggo Pak. Iya monggo 1 atau 5 mangga. Yang 4 mangga enggak saya jawab. Iya, terkait dengan masalah sholat. Iya Pak. Sesuai dengan tema kita. Iya. Kebetulan kita seperti jadi makmum, gitu ya. Nah imamnya kan ada beberapa yang mengatakan kalau seandainya ini sah kalau wajib atau sunnah kalau sholatnya. Gimana? Imam ini membaca Al-Quran. Ya. Seperti dia dalam artian hataman lah, sampai seperti hatam Ya. sholatnya. Jadi setiap sholat fardu dia membaca. Kalau memang tidak di seperti Johor, asar dia kan nggak ikut tuh. Iya. Misalnya maghrib, bisa subuh kan ada suara. Nah, dia membaca. Membaca Quran maksudnya. Oke. Oh, nggak usah dipegang itu, nggak ada suaranya dipegang gitu. Jadi yang pertanyaannya adalah sah nggak seorang imam mengimami dengan membaca mushaf Quran itu aja? Oke. Pertama kalau sholat sunnah itu tidak banyak masalah. Mau berapa kali bergerakan mau apa terserah, sholat sunnah ya, kayak taraweh. Banyak taraweh itu yang pegang Quran. Tapi kalau sholat fardu sah, tetap sama, sah. Masalahnya pergerakan dalam sholat diminimalisasi, jangan sampai banyak pergerakan. Sebab sholat fardu itu kita harus ini dalam madzhab Syafi'inya, saya nggak mau katakan madzhab Syafi'i itu ada 3 kali pergerakan berturut-turut mutawaliyat, ya salah harokat mutawaliyat, maka batalat sholat itu ada ulama, tapi ulama loh Pak, ulama. Yang lainnya enggak. Tapi kalau tidak berturut-turut, misalkan nih sholat pergerakan pertama cuman dalam 1 rukun, tidak berturut-turut lagi sholat, nanti keduanya misal kan berarti tidak berturut-turut tuh, tidak berturut-turut, maka tidak batal. Yang batal itu berturut-turut, batal. Itu ada madzhab Syafi'i, tapi yang lain tidak. Maksudnya tidak batal. Cuman saking hati-hatinya loh Pak. Kalau baca Quran kan berarti banyak pergerakan nih. Mushaf di depan atau dipegang, nggak masalah itu. Kan begitu loh Pak. Tapi kalau sekali buka baca, nggak apa-apa. Terus Allahu Akbar, nggak apa-apa itu. Berarti tidak mutawaliyat. Dulu Kanjeng Nabi SAW itu kan bawa Usamah, ya, gendong, diangkat lagi kan gitu ya. Tapi diem dulu lama, nanti pas mau
sujud taruh dulu, kan gitu. Itu boleh, perkara itu boleh, tidak membatalkan, tapi jangan mutawaliyat, jangan terus menerus. Malah kajian Nabi, hadisnya sahih, kalau ada sholat, ada ular, pukul. Kata Nabi itu, lanjutkan sholatmu, nggak batal Pak. Tapi, nah itu nggak batal, jangan dikejar-kejar, batal itu. Ya kita lagi sholat, tongol, ada ular, ular. Kata Nabi kan suruh dipentung, tak pukul. Udah, segitu aja, biar pergi deh, lanjutkan. Nggak batal itu, pergerakan, ambil pentung sama mentung, itu kan sedikit sekali, nggak batal tuh, peruk. Dah. Yang batal itu kalau kejar-kejar sana, muter-muter. Terus balik lagi, lanjut. Ini nih batal mah. Yang penting Bapak silakan, tapi jangan banyak pergerakan. Ya. Kalau pergerakannya memerlukan banyak, yang jangan mutawal, jangan berketerusan. Kecuali kalau sholat taraweh tidak mesti. Sholat taraweh mah sholat sunnah. Jadi silakan buka lagi nggak apa-apa. Tapi kalau sholat wajib diatur Pak pergerakannya. Kajian Nabi itu sholat sunnah pernah di atas keledai. Jadi kita bicara begini kan ada dalil-dalilnya ya. Kajian sholat di keledai. Kalau keledai kan nggak keledai, ngalor ngidul nggak ngerti kan kiblat tuh. Kajian sholat di keledai, ditumpahkannya. Keledainya kesana terus ikut-ikutan. Ada rumput di sana, datang ke sana, keledai. Nabi terus menghadap ke sana. Ya karena ikut keledai. Keledai muter ke sana, malah nggak ke kiblat itu. Muter ke sana. Kajian di atas keledai, lanjut sholat sunnah, tidak masalah. Mungkin dalam keledai kan otomatis gini kan gitu ya. Tapi nggak apa-apa. Tapi kalau sholat fardu maka diatur cara pergerakannya. Tapi kalau sholat sunnah kajian banyak tolerir. Makanya kenapa sholat sunnah yang di pesawat ataupun yang di mana nggak apa-apa. Tapi kalau sholat wajib, tetap sholat, tapi nanti di rumah sholat yang benar. Karena kita nggak tahu tuh yang namanya pesawat itu ngosor, ngalor ngidul gitu. Nanti kalau sholat di rumah, sholat yang benar, diulangi. Tapi tetap wajib sholat tuh Pak. Kajian Nabi itu kalau lagi musafir pakai keledai, kalau sholat fardu, kajian Nabi turun dan sholat di bawah. Itu kalau sholat fardu ya, Nabi turun, sholat di bawah. Tapi kalau sholat sunnah, enggak. Tapi kenapa orang di pesawat harus sholat? Karena orang yang masih terjaga akalnya, wajib sholat. Rufi'al qalamu an thalath. Hanya 3 nih faktornya. Di antara adalah gila. Kalau orang masih nggak gila, pikirannya sehat, maka kewajiban. Walaupun di pesawat susah wudu misalkan, nggak ada tayamum, sholat. Ya hurmatil waktu. Punya junub misalkan nih, punya hadas besar di pesawat. Di pesawat ngimpi, sama pramugari. Terus ngimpi, delek-dek. Bangun, sholat waktu datang sholat. Mau mandi besar gimana tuh? Di pesawat nggak ada air besar, nggak ada balong, nggak ada air. Mau air kan sudah ngecet lah. Mau tayamum nggak bisa. Tayamum tuh pas sama Pak dengan wudhu Pak. Orang yang mandi besar ya dengan cara tayamum, mandi besar ataupun wudhu bersuci hadas besar sama prakteknya ya. Air muka sama tangan, nggak ada guling-guling. Tapi ini terjadi, ada riwayatnya zaman sahabat. Ada sahabat yang nggak ngaji. Sahabat kan tidak semua pinter. Makanya an Abu Hurairah, an Ibnu Mas'ud, an ini, an Abu Musa al-Asy'ari, sahabat apanya cuma segitu-gitu doang. Sahabat kan banyak. Tapi yang pinter-pinter yang itu yang ngaji, yang ngokol itu, yang rajin. Subuh-subuh ngantuk-ngantuknya datang, ya itu tuh. Walaupun di masjid yang melongo, minta jadi pojok, selonjoran. Tapi coba hadir di majelis. Tidak semua sahabat alim, tidak semua sahabat pinter, tapi tetap sahabat yang on pun sahabat itu generasi terbaik karena diberikan Allah kesempatan berjumpa dengan Rasulullah SAW, melihat wajah makhluk yang mulia itu secara langsung. Itu mulianya mereka, walaupun tidak pinter. Apa tadi? Mau bicara apa dari situ saya? Ya udahlah, begitulah. Cukup ya? Udah. Hah? Ada pertanyaan tadi yang belum terjawab? Sudah cukup ya? Kalau nanti belum puasin aja.
Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita doa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammad Muslim radhiyallahu ta'ala sadatina ashabi sayyidina rasul ma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana ya Allah lakal hamd. Allahumma ya Allah ij'alna wa auladana wa talamidhana min ahli al-'ilmi wal Qur'an. Allahumma ij'alna wa auladana wa talamidhana min ahli al-'ilmi wal Qur'an wa ahli at-ta'ati wal 'irfan bi rahmatika ya Rahim ya Rahman wa Dayyan wa ya Mannan. Allahumma ij'alna wa auladana wa talamidhana min ahli al-'ilmi wal khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahli asy-syarri wad dhair. Allahumma ij'alna wa auladana wa talamidana wa ahlana min ahli al-ilmi wal Qur'an wa ahli ta'ati wal 'irfan. Allahumma alhimna rushdana wa a'idna min syarri nafsina. Allahumma aghnina bil 'ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil 'afiyah. Alhamdulillah ala kulli hal wa na'udzubika min kulli ahli an-nar bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina ya Allah warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Waghfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat min ahli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad salatan tuballighuna biha hajja baitikal haram wa ziyarata qabri nabiyyika Muhammadin ali afdhalus salatu wassalam fi lutfin wa afiyatin wa salamatin wa bulughil maram. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar wa adkhilna al jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya dzal jalali wal ikram. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Baca doanya. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtanihi fardudhu ilayya 'inda hajati ilaihi wa la tunsinihi ya rabbal alamin. Itu artinya ya Allah, hamba titipkan ini astaudi'uka ma'ana ilmu yang telah engkau anugerahkan pada pagi ini. Jangan sampai lupa dari ingatan dan hati hamba. Kayak gitu ya. Itu artinya. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Allahumma shalli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh.